warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi psikologi sosial, yaitu berjudul sikap sosial dan perilaku sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salma Heria dengan NIM 24009089. Materi pertama yaitu sikap sosial. Sikap sosial dalam bahasa Inggris disebut attitude. Sedangkan attitude berasal dari bahasa Latin yaitu actus yang berarti keadaan seperti yang secara mental yang sifatnya melakukan kegiatan. Menurut kamus psikologi, sikap sebagai kecenderungan untuk memberi respon baik positif maupun negatif terhadap orang, benda, atau situasi tertentu. Attitude atau sikap merupakan satu posisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk berperilaku atau terus bereaksi dengan cara tertentu terhadap pribadi lain. Sikap sosial atau attitude dapat diterjemahkan sebagai pandangan yang disertai oleh kecenderungan dalam bertindak. Ciri-ciri dari sikap sosial ada yang pertama berorientasi pada kepentingan sosial. Sikap sosial lebih fokus pada kepentingan bersama, bukan hanya pada kepentingan pribadi. Individu yang memiliki sikap sosial cenderung mengutamakan kesejahteraan bersama dan berusaha untuk membantu orang lain dan masyarakat. Contohnya, seorang warga yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan meskipun tidak mendapatkan keuntungan langsung. Yang kedua, ada mempunyai empati. Sikap sosial sangat terkait dengan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Empati memungkinkan seseorang untuk mengenali perasaan orang lain dan bertindak dengan cara yang mendukung dan peduli. Contohnya, memberikan dukungan emosional kepada teman yang sedang mengalami kesulitan atau berduka. Yang ketiga, ada toleransi terhadap perbedaan. Sikap sosial mencerminkan kemampuan untuk menerima perbedaan di antara individu atau kelompok, baik dalam hal suku, agama, ras maupun pandangan hidup. Individu dengan sikap sosial yang baik mampu menghargai keberagaman. Contohnya, menghargai keberagaman agama di lingkungan kerja dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang berbeda. Yang keempat, ada menghormati hak orang lain. Sikap sosial melibatkan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Ini berarti memperlakukan orang lain dengan adil tanpa diskriminasi dan menghormati privasi serta kebebasan mereka. Contohnya, tidak mengganggu ketenangan orang lain di tempat umum dan menghormati hak orang untuk berbicara atau berpendapat. Yang kelima, ada saling menghargai dan menghormati. Kepedulian terhadap saling menghargai adalah ciri utama sosial. Sikap ini mencakup penghargaan terhadap pandangan, kebiasaan, dan berkontribusi orang lain dalam bermasyarakat. Contohnya, menghormati pendapat rekan kerja meskipun kita tidak setuju dengan mereka, serta memberi apresiasi terhadap usaha dan hasil kerja orang lain. Yang keenam, ada kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Sikap sosial mencakup perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk menciptakan situasi yang baik bagi semua orang dalam masyarakat. Ini bisa ditunjukkan dengan membantu yang membutuhkan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya, menyumbang untuk korban bencana alam atau membantu orang tua yang sedang kesulitan dalam membawa barang belanjaannya. Yang C, ada bentuk-bentuk sikap sosial. Yang pertama, ada sikap empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain, baik dalam situasi gembira maupun kesulitan. Sikap ini mendorong seseorang untuk bertindak dengan kasih sayang dan perhatian terhadap orang lain. Contohnya, mendengarkan teman yang sedang bercerita tentang masalahnya dengan penuh perhatian atau membantu orang yang kesulitan seperti membantu orang tua membawa barang belanjaan. Yang kedua, ada sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menerima perbedaan, baik dalam hal agama, ras, budaya maupun pandangan hidup. Sikap ini menciptakan keharmonisan sosial dan mengurangi konflik antar individu ataupun kelompok. Contohnya, menghargai agama dan kebiasaan orang lain, seperti menghormati teman yang sedang berpuasa atau merayakan hari besar agama tertentu. Yang ketiga, ada sikap kerjasama. Kerjasama adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sikap ini mendorong terbentuknya sinergi atau hubungan yang saling menguntungkan dalam kelompok atau masyarakat. Contohnya, bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas satu proyek, seperti dalam kegiatan sekolah, pekerjaan, atau acara sosial. Yang keempat, ada sikap gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi yang dilakukan demi keempat ada gotong royong.
Gotong royong adalah sikap saling membantu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi yang dilakukan demi kepentingan bersama. Ini adalah ciri khas dari budaya Indonesia dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum seperti membangun jembatan atau perbaikan jalan. Yang kelima, ada sikap saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap untuk mengakui dan menghormati hak dan pandangan orang lain, meskipun mungkin ada perbedaan. Sikap ini mendasari hubungan yang sehat dan saling mendukung dalam masyarakat. Contohnya, menghargai pendapat maupun kita tidak setuju dengan pendapat tersebut atau memberi apresiasi terhadap kontribusi orang lain dalam suatu kejadian. Yang keenam, ada sikap altruistik. Sikap altruistik adalah sikap yang mementingkan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan diri sendiri. Sikap ini mencerminkan rasa empati yang tinggi dan keinginan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya, menyumbang uang atau barang kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Yang pertama, ada faktor keluarga. Pengaruh orang tua. Keluarga adalah lingkungan yang pertama yang mempengaruhi pembentukan sikap sosial. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai sosial pada anak, seperti pentingnya menghargai orang lain, bekerja sama dan berbagi. Contohnya, anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang dan mengajarkan empati cenderung memiliki sikap sosial yang lebih baik, seperti saling membantu dan saling peduli terhadap orang lain. Interaksi dengan saudara, hubungan antara saudara dalam keluarga juga memiliki sikap sosial. Misalnya, saling berbagi atau bekerja sama dalam tugas keluarga akan membentuk sikap saling positif. Yang kedua, ada faktor pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan di sekolah atau universitas membentuk sikap sosial individu. Melalui pendidikan, individu belajar tentang norma-norma sosial, nilai-nilai masyarakat, serta pentingnya keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berempati, dan bekerja sama. Contohnya, pengajaran tentang toleransi, keadilan, dan menghargai perbedaan di sekolah dapat membantu siswa mengembangkan sikap sosial yang baik, seperti menghargai teman yang beda latar belakang. Dalam pendidikan non-formal, pengalaman belajar dari berbagai aktivitas sosial juga berperan penting dalam membentuk sikap sosial, seperti pelatihan, kursus, dan kegiatan organisasi sosial mengajarkan bagaimana bekerja sama dan saling menghargai orang lain. Yang ketiga, ada faktor lingkungan sosial. Seperti yang pertama, ada teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap sosial seseorang, terutama dalam masa remaja. Kelompok teman sebaya dapat membentuk norma-norma sosial yang dapat memperkuat atau merusak sikap sosial. Contohnya, dalam lingkungan yang mendukung kerjasama, saling menghargai dan berbagi, individu cenderung mengembangkan sikap sosial yang positif. Sebaliknya, jika seseorang berada di kelompok yang mendorong sikap negatif seperti diskriminasi atau bullying, sikap sosial mereka dapat terpengaruh secara negatif. Lingkungan komunitas, masyarakat, dan kelompok sosial tempat seseorang tinggal juga dapat membentuk sikap sosial. Jika seseorang hidup dalam komunitas yang mendukung keberagaman dan saling menghormati, ia lebih cenderung mengembangkan sikap sosial yang inklusif dan empatik. Yang keempat, ada faktor budaya. Norma budaya, setiap masyarakat atau kelompok budaya memiliki norma dan nilai-nilai sosial yang memengaruhi cara individu berperilaku. Nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya perilaku yang sesuai dengan tradisi, adat, atau kepercayaan yang ada. Contohnya, di masyarakat yang menganut budaya gotong royong, individu cenderung memiliki sikap yang peduli terhadap sesama dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualis, sikap sosial lebih berfokus pada kepentingan pribadi. Pengaruh media sosial dan teknologi, budaya juga dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial yang seringkali memperkenalkan pandangan atau cara berinteraksi sosial yang dapat mengubah sikap sosial individu. Media sosial dapat membentuk pandangan dan sikap seseorang terhadap orang lain, baik dalam hal empati maupun sikap diskriminatif. Yang selanjutnya adanya pentingnya sikap sosial. Yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Yang ketiga, mendorong solidaritas dan kerjasama. Yang keempat, mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi. Yang kelima, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Dan yang keenam, meningkatkan rasa keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya ada materi perilaku sosial. Perilaku sosial merujuk pada
dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan individu lain maupun dengan kelompok sosial. Ini mencakup berbagai aktivitas fisik dan psikis yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku sosial seseorang dapat sangat bervariasi dan relatif tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Setiap individu memiliki latar belakang, nilai-nilai dan pengalaman hidup yang unik yang dapat mempengaruhi cara mereka menanggapi orang lain dan situasi sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku sosial. Yang pertama ada interaksi antar individu, yang kedua ada tujuan bersama, yang ketiga norma dan aturan sosial, dan yang keempat pengaruh lingkungan sosial. Yang kelima ada empati dan kepedulian, yang keenam ada adanya komunikasi, yang ketujuh saling ketergantungan, dan kedelapan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perilaku sosial. Yang pertama, perilaku sosial positif. Contohnya, gotong royong, bekerja sama dalam membersihkan lingkungan atau membantu sesama tanpa pamrih. Yang kedua, ada empati, memberikan dukungan emosional kepada teman yang sedang mengalami masalah. Dan yang ketiga, ada kedermawanan, menyumbang untuk membantu korban bencana alam atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, ada perilaku sosial negatif. Contohnya seperti konflik, sikap egois, pencemaran nama baik, dan diskriminasi. Perilaku sosial yang ketiga ada perilaku sosial prososial, yang contohnya sukarelawan, berkontribusi pada komunitas, dan berbagi pengetahuan. Dan yang keempat ada perilaku sosial antisosial, yang contohnya tindak kekerasan, perusakan properti, dan pelanggaran hukum, tindak pidana. Yang D ada faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang pertama ada faktor psikologis seperti emosi, motivasi, dan kepribadian. Yang kedua ada faktor keluarga seperti pengaruh orang tua dalam mengasuh pola pikir anaknya. Dan yang kedua ada saat keluarga mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku sosial kepada keluarga. Yang ketiga ada faktor sosial seperti teman sebaya, norma sosial, budaya. Yang keempat ada faktor lingkungan seperti lingkungan sekolah dan tempat kerja dan kondisi sosial ekonomi seseorang. Yang E, pentingnya perilaku sosial. Yang pertama ada menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua meningkatkan kualitas hidup hubungan antar individu. Yang ketiga mendorong kerjasama dan kolaborasi. Dan yang keempat membangun rasa solidaritas sosial. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keenam menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Nah selanjutnya yang F ada contoh perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perilaku kerjasama. Contohnya siswa yang bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas sekolah. Yang kedua ada perilaku membantu. Contohnya membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Yang ketiga ada perilaku menghormati. Contohnya menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat dengan kita. Yang keempat ada perilaku empati, di mana contohnya mendengarkan dengan penuh perhatian saat teman atau keluarga sedang berbincang tentang masalah mereka. Yang selanjutnya ada PDG, cara mengembangkan perilaku sosial yang baik. Yang pertama mengembangkan empati. Caranya berlatih mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Yang kedua, menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Cara mengembangkannya yaitu hindari menghakimi orang lain berdasarkan teoritis atau prasangka. Yang ketiga, ada menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Cara menunjukkannya, hormati batasan pribadi dan keputusan orang lain. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Cara meningkatkan kemampuan komunikasi yaitu dengan dengarkan dengan aktif saat orang lain berbicara, tunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli. Yang poin H, ada sikap sosial mempengaruhi perilaku sosial. Sikap positif dan perilaku sosial positif, sikap negatif dan perilaku sosial negatif, perbedaan sikap dan perilaku dalam situasi sosial. Poin I, ada faktor yang mempengaruhi hubungan sikap dan perilaku. Ada pengalaman pribadi, lingkungan sosial dan pendidikan, serta norma sosial, kepribadian dan karakter individu. Dan yang terakhir ada faktor emosional. Selanjutnya ada kesimpulan. Sikap sosial dan perilaku sosial merupakan dua konsep penting dalam interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap sosial merujuk pada pandangan, perasaan, dan evaluasi individu terhadap orang lain atau kelompok yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman, norma, dan nilai yang
ada di dalam lingkungan sosial. Sementara itu, perilaku sosial adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sikap sosial, norma, serta kebiasaan dalam masyarakat. Perilaku ini bisa berupa bentuk kerjasama, kompetisi, atau konflik yang semuanya berperan penting dalam membentuk hubungan antar individu. Secara keseluruhan, sikap sosial dan perilaku sosial saling terkait erat. Sikap sosial menjadi dasar dari perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami kedua konsep ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan menghormati di masyarakat. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.